Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosial semuanya, berjumpa kembali dengan channel saya Dunia Bansos, channel yang selalu membahas tentang informasi-informasi yang terkini, terupdate dan terpercaya tentunya mengenai dunia perbansosan yang ada di Indonesia ini. Halo sahabat sosial semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kabar sahabat sosial semuanya tentunya dalam kondisi keadaan baik, sehat, dilancarkan segala urusannya, kemudian juga dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat sosial, kami kembali lagi mengupdate informasi-informasi yang terkini, tentunya berkaitan dengan bantuan sosial pemerintah seperti bantuan sosial PKH, BPNT, penebalan bansos, dan bantuan tambahan lainnya. Nah sahabat sosial semuanya, kali ini kita akan membahas topik ya, atau thumbnail kita ya pada siang hari ini sahabat sosial, yaitu surat Kemensos turun, perintah pencairan bansos lagi, ini ketentuan penerimanya. PKH, BPNT masih terus dicairkan. Jika exclude, simak penjelasannya. Ini daftar daerah 3T ya, yang menjadi target penyaluran langsung melalui via PT Pos. Nah tentu teman-teman dan sahabat sosial semuanya, sebelum kita lanjut ke informasi yang selengkapnya, sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuannya kepada teman dan sahabat sosial semuanya untuk like, komen, dan share informasi ini sebanyak-banyaknya. Kemudian juga jangan lupa di subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya supaya teman dan sahabat sosial semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi yang terkini, terupdate tentunya dari channel Dunia Bansos. Oke teman-teman dan sahabat sosial semuanya, kita langsung saja ke informasi yang selengkapnya. Nah jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya ya, jadi untuk bantuan PKH dan BPNT ini hari ini saya lihat ada lagi ya yang dicairkan ya, terutama di Bank BNI ya, kemudian juga di Bank Mandiri serta BRI. Jadi ketiga bank ini terus ya, masih terus dicairkan untuk bantuan PKH dan BPNT, dan bahkan banyak yang dicairkan ini adalah untuk komponen lansia dan balita yang saya lihat. Jadi teman-teman dan sahabat sosial semuanya, buat yang kemarin-kemarin ya yang belum ngecek, silakan coba dicek lagi ya. Yang belum ngecek silakan dicoba dicek lagi, karena memang sudah 3 hari berturut-turut ini ya saya lihat ya, bahwa terus dicairkan untuk PKH dan BPNT ini khusus kepada mereka yang belum cair. Nah sahabat sosial, ini masih banyak pertanyaan ya. Bagaimana ketika mereka belum cair ternyata statusnya exclude? Di sini teman-teman ya, ketika statusnya exclude ya, jadi ada beberapa poin ya yang harus teman-teman ketahui jika statusnya exclude ya. Di sini saya bacakan sendiri ya. Yang pertama itu penyebab ya exclude itu ya, yang pertama itu tidak cair pada periode tersebut dikarenakan adanya data yang tidak lengkap ya. Jadi ini juga penyebab mengapa teman-teman menjadi exclude di tahap ini, karena faktor datanya yang tidak lengkap. Ini penyebab yang pertama. Kemudian ya, exclude yang kedua ya, yang disebabkan karena faktor pekerjaan. Jadi pekerjaan ini juga mempengaruhi mengapa datanya menjadi exclude ya. Tidak cair pada periode tersebut dikarenakan adanya data pekerjaan yang tidak sesuai dengan data kependudukan ya, atau ada anggota rumah tangga yang terdeteksi PNS, TNI, Polri, atau pensiunan dan lain-lain. Intinya pekerja ini juga mempengaruhi datanya teman-teman ya. Jika teman-teman misalnya memiliki anggota keluarga yang ASN ya, seperti yang kami bilang tadi, TNI, Polri, PNS, dan P3K, bahkan pensiunan, ini juga mempengaruhi datanya menjadi exclude, bahkan tidak dibayarkan di tahap ini. Kemudian ya, exclude yang selanjutnya adalah exclude karena faktor meninggal dunia ya. Jika memang terdeteksi penerima bansos meninggal dunia, ini juga tidak akan dibayarkan untuk baik PKH maupun BPNT di tahap 2 ini teman-teman. Nah kemudian ya, exclude yang terakhir adalah exclude karena ketidaksesuaian data ya. Mungkin karena ada data-data yang tidak sesuai ya, seperti ada beberapa perubahan ya, mungkin juga karena rekeningnya yang salah ya, atau alamatnya yang pindah dan berbeda. Ini juga penyebab
terjadinya exclude teman-teman dan sahabat sosial semuanya. Jadi itu ya mengapa teman-teman yang saat ini banyak sekali yang datanya exclude. Tapi sekali lagi, jika ya teman-teman exclude-nya itu masih berada pada desil 1, 2, 3, 4 ya, artinya teman-teman masih dalam proses tahap perbaikan ya. Tetapi jika desilnya sudah di 6 sampai dengan 10, biasanya ini otomatis akan dikeluarkan dari penerima bansos seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas yang selanjutnya yang berkaitan dengan surat ya. Surat Kementerian Sosial yang diturunkan lagi ya baru-baru ini ya. Ini adalah perintah ya. Perintah untuk monitoring ya bantuan yang akan dicairkan di bulan ini. Lagi-lagi ya KPM banyak sekali ya bantuan-bantuan yang terus dicairkan ya. Dari bulan Juni ke bulan Juli ini terus ya ada bansos yang dicairkan. Bansos kali ini adalah bansos beras ya, 10 kg ya yang akan dicairkan ya di bulan Juli ini ya. Ini ada saya bacakan ya, inti dari surat ini saja yang saya bacakan ya. Jumlah beras yang disalurkan sebanyak 10 kg per penerima untuk periode bulan Juni dan Juli tahun 2025 yang penyalurnya dilakukan sekaligus, artinya sekaligus di tahap ini ya, Juni dan Juli sekaligus dicairkan dalam satu kali oleh Perum Bulog. Jadi penyalurnya tetap Badan Usaha Logistik atau dikenal dengan Bulog untuk pencairan beras ini teman-teman dan sahabat sosial semuanya. Jadi siap saja, siapa saja sasarannya ya. Sasarannya ini adalah ini ditujukan ya setelah ditetapkan penyaluran bantuan pangan beras diberikan kepada 18,277.000 ya 83 KPM ya. Ini adalah KPM ya. Di sini jelas penerima yang bersumber dari data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Jadi mereka ini 18,3 ini adalah data-data yang bersumber dari DTSEN ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, apakah nanti KPM PKH yang dapat ya ataukah KPM BPNT, intinya mereka ini totalnya adalah sebanyak 18,3 juta KPM untuk penerima bantuan beras ini ya. Jadi sekali lagi ini datanya bersumber dari data DTSEN. Kalau tapi yang sebelumnya itu datanya bersumber banyak sekali ya, ada dari Reksosek ya, ada dari P3KE, kemudian dari DTKS 3 sumber data yang sebelumnya. Namun kali ini ya hanya satu data, yaitu dari data DTSEN. Mudah-mudahan teman-teman yang terdata di DTSEN ini memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan beras ini. Nah kemudian ya, yang terakhir ya teman-teman, ini kita akan membahas tentang daerah 3T ya. Karena memang untuk bantuan penyaluran PKH maupun BPNT via kantor pos ini akhirnya sudah mulai ya terlihat ya bahwa mereka nanti ya buat daerah-daerah yang masih terjangkau oleh pihak perbankan artinya mereka akan resmi ya disalurkan melalui perbankan atau via KKS ya. Namun ada daerah-daerah yang masih harus disalurkan melalui PT Pos karena memang mungkin faktornya tidak terjangkau teman-teman. Ini adalah daerah-daerah 3T ya yang mungkin nanti akan tetap disalurkan melalui PT Pos ya. Ini dari yang pertama adalah daerah dari Papua ya. Ini ada daerah yang dari wilayah Papua itu ada Pegunungan Bintang, kemudian Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Jayawijaya dan lainnya. Ini dari daerah Papua ya. Kemudian dari daerah Papua Barat itu ada Kabupaten Sorong Selatan, Teluk Bintuni, kemudian ada Teluk Wondamah ya, itu dari Papua Barat. Kemudian dari daerah Nusa Tenggara Timur itu terdiri dari daerah Pulau Timor, Pulau Sumba, Pulau Flores ya, ini dari daerah Nusa Tenggara Timur. Kemudian dari daerah Kalimantan itu ada daerah Kabupaten Nunukan, Malinau, Sintang, Kapuas Hulu dan daerah perbatasan lainnya. Ini dari daerah Kalimantan. Kemudian Sulawesi itu terdiri dari Kabupaten Donggala, Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Dan kemudian dari Sumatera, daerah Sumatera ini ada beberapa ya, itu ada Kabupaten Nias, Kepulauan Mentawai ya. Dan yang terakhir ada dari Maluku dan Maluku Utara, itu terdiri dari Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Barat,
daya, dan buruh. Ini daerah-daerah yang nantinya akan menjadi sasaran atau target ya, yang mereka akan tetap disalurkan melalui PT Pos ya. Nah, sahabat sosial semuanya, mungkin itu saja informasi kali ini buat teman-teman yang baru gabung ya dengan channel Dunia Bansos. Silahkan di follow atau di subscribe ya, karena kami akan terus kembali menginformasikan informasi yang terkini tentunya berkaitan dengan bantuan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.